Teknologi berkembang pesat, mesin makin pintar. AI bisa menggantikan pekerjaan manusia. Internet menghubungkan dunia dalam hitungan detik. Tapi, satu fakta yang terasa di banyak negara, kesenjangan makin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertinggal. Pertanyaannya sederhana, kenapa kemajuan teknologi tidak otomatis membuat semua orang sejahtera? Jawabannya dimulai dari sistem. Ketika teknologi muncul, yang pertama memanfaatkannya adalah pemilik modal. Mereka membeli alat, mengurangi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, dan meraup untung besar. Pekerjaan yang dulunya membutuhkan manusia, sekarang bisa dilakukan oleh robot, algoritma, atau sistem otomatis. Bukan berarti teknologi salah, tapi distribusi manfaatnya tidak merata. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Yang tersisa harus bekerja lebih keras dengan bayaran yang stagnan. Produktivitas naik, tapi upah tidak mengikuti. Inilah paradoks dunia modern. Teknologi juga menciptakan ilusi kemudahan. Aplikasi transportasi, belanja online, media sosial, semua tampak memudahkan. Tapi di balik itu, data dikumpulkan, dijual, dan dimonetisasi. Kita menjadi produk. Kita menjadi target iklan. Setiap klik, setiap scroll menghasilkan uang bukan untuk kita, tapi untuk mereka yang menguasai sistem. Konsumerisme menjadi gaya hidup. Diskon, notifikasi, flash sale, semuanya dirancang untuk mendorong pengeluaran. Bukan kebutuhan, tapi keinginan yang dipancing. Akibatnya, banyak orang hidup dari gaji ke gaji. Bekerja keras setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar bebas. Di sisi lain, pasar keuangan, kripto, dan teknologi baru membuka peluang besar. Namun, tidak semua orang punya akses. Tidak semua orang tahu cara masuk. Tidak semua orang diajarkan cara bertahan di dunia baru ini. Pendidikan finansial menjadi kunci. Pemahaman tentang uang, aset, dan cara membangun kekayaan perlu dimiliki semua orang. Bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Memanfaatkan teknologi, bukan diperbudak olehnya. Karena di era sekarang, yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam kualitas hidup. Teknologi bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi alat yang menekan. Semua tergantung siapa yang memegang kendali. Maka, mulai hari ini, belajarlah. Pahami bagaimana sistem bekerja, gunakan teknologi untuk menciptakan, bukan sekadar mengonsumsi. Lihat peluang, bukan hanya hiburan. Dunia tidak akan melambat, perubahan tidak akan berhenti. Yang bisa dilakukan adalah menyiapkan diri agar tidak hanya bertahan, tapi berkembang.